Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita akan membahas satu tema yang sangat penting dalam kitab Riyadhus Shalihin, babu ijra'i ahkamin nas 'ala dhahir wa sarairuhum ila Allah Ta'ala. Bab menjelaskan tentang menjatuhkan hukum, menetapkan hukum terhadap seseorang sesuai keadaan zahirnya. Adapun rahasia hatinya kita serahkan kepada Allah. Hadis pertama yang ditampilkan Imam Nawawi dalam bab ini adalah Nabi bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tiada Tuhan yang wajib atau berhak disembah selain Allah dan Muhammad utusan Allah, dan mereka mendirikan salat, membayar zakat. Bila mereka melakukan hal tersebut, darah dan harta mereka selamat dariku kecuali karena melanggar kewajiban dalam Islam. Sedangkan rahasia hati mereka terserah kepada Allah." Hadis yang kedua, Nabi bersabda, "Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari dengan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, harta dan darahnya haram untuk diganggu, sedangkan rahasia hatinya terserah kepada Allah." Dua hadis ini kaidah yang sangat penting dalam hukum syariat Islam. Kita menilai perbuatan seseorang atau perbuatan kita sendiri termasuk, ditetapkan hukumnya sesuai zahirnya. Dia tampak seorang yang baik, datang ke masjid, sholat, bermuamalah yang baik, kita sikapi baik. Oh, dia ini hatinya, niatnya gini. Kita nggak tahu isi hati orang. Kita tidak diperintahkan untuk mengorek-ngorek, membedah isi hati manusia, dan memang tidak tahu. Kita nggak mungkin tahu isi hati manusia. Maka hukum ditetapkan sesuai zahirnya. Kaidah ini sangat banyak pecahan masalahnya. Maka Imam Nawawi menceritakan hadis yang lain untuk lebih memahami penerapan kaidah ini bagaimana. Kita ikuti sebuah cerita, sebuah peristiwa yang mana peristiwa ini menjadi bukti bahwa sikap perbuatan zahir itu menjadi sumber hukum, penetapan hukum. Dari Miqdad bin Al-Aswad, ia berkata, "Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Wahai Nabi, apa pendapat Anda jika aku menemui seorang kafir, lalu kami saling berperang, lalu ia menebas salah satu tanganku dengan pedangnya hingga terputuslah tanganku, salah satu tanganku. Kemudian orang kafir itu menghindar ke sebuah pohon, lalu dia berkata, aku masuk Islam. Apakah aku boleh membunuhnya, wahai Rasulullah?' Setelah dia mengucapkan kalimat tersebut, Nabi bersabda, jangan engkau membunuhnya. Aku berkata, wahai Rasulullah, ia mengucapkan kata-kata itu setelah memotong salah satu tanganku. Masa nggak boleh dibunuh orang kafir ini? Hanya gara-gara dia tiba-tiba ngomong, aku masuk Islam. Kata Nabi, jangan engkau membunuhnya, tetap nggak boleh. Ya, walaupun kondisi begitu,
dia menyatakan sudah masuk Islam, jangan engkau melanjutkan membunuh dia. Jika engkau tetap membunuhnya, nekat, ya, dia udah terdesak, aku bunuh aja. Toh dia sudah memotong salah satu tanganku. Jika engkau tetap membunuhnya, ya, maka apa yang terjadi, ya? Jika tetap membunuhnya, engkau berada pada posisinya sebelum engkau membunuhnya, dan engkau berada pada posisinya, ulangi, sesungguhnya dia berada posisimu sebelum engkau membunuhnya, sedangkan engkau berada pada posisi dia sebelum ia mengucapkan kalimat tersebut. Ini kalimatnya rada sulit, ya. Saya ulangi. Kalau tetap dibunuh, engkau yang orang muslim, ya, engkau tetap bunuh dia, maka orang yang dibunuh itu mendapatkan posisimu sebelum engkau membunuhnya. Sedangkan engkau karena telah membunuh dia, engkau berada pada posisi dia. Ini kalimatnya saja cukup rumit ini. Penjelasannya begini. Maksudnya dia berada pada posisimu. Artinya apa? Begitu menyatakan masuk Islam, darahnya dilindungi, nyawanya dilindungi, kadang hartanya nggak boleh diambil, ya, dan dia dihukumi sudah muslim. Secara zahir sudah dihukumi muslim, meskipun mengucapkan kalimat itu dalam kondisi terdesak, langsung dihukumi muslim, dilindungi nyawanya. Sebaliknya, karena engkau tetap membunuhnya, sedangkan dia sudah menyatakan keislamannya, maka engkau menempati posisi dia. Apa? Darahmu menjadi halal. Yang pasukan muslim tadi, engkau akan mendapatkan ancaman hukuman qisas karena telah membunuh dengan sengaja seorang yang sudah muslim, ya. Kalau keluarganya menuntut qisas, engkau akan kena hukum qisas. Darahmu tidak terlindungi karena engkau menumpahkan darah seorang yang sudah menyatakan muslimnya. Tetapi bukan berarti engkau menjadi kafir seperti dia, enggak, ya. Hanya hukum perlindungan darahnya. Si orang muslim yang membunuh tadi tidak dihukumi menjadi kafir, tidak. Hanya dihukumi darahnya terancam kalau ahli warisnya menuntut hukum qisas. Ya, kisah ini riwayat yang sahih dan terjadi pada masa Nabi. Hukumnya seperti itu. Orang yang sudah menyatakan keislaman, meskipun kondisi terdesak, darahnya sangat dilindungi, ya, tidak boleh dibunuh. Kemudian kisah yang kedua dari Usamah bin Zaid, ia berkata, Rasulullah mengutus kami kepada suatu suku dari Bani Juhainah. Lalu kami menyerbu kaum tersebut di waktu pagi di tempat sumber air mereka. Kemudian aku dan seorang lelaki dari Ansor mengejar seseorang lelaki dari mereka. Tatkala kami menangkapnya, musuh itu, kaum tadi, salah satu musuh, tiba-tiba mengucapkan La ilaha illallah. Ya, Usamah bin Zaid dan seorang lelaki Ansor mengepung satu musuh. Ya, mengepung satu musuh. Orang kafir ini, ketika sudah terdesak, satu orang dikepung dua orang, tiba-tiba dia mengucapkan La ilaha illallah. Lalu orang Ansor itu menahan diri, berniat akan membunuh, enggak jadi. Wah, dia sudah mengucapkan kalimat tauhid. Nah, berbeda dengan Usamah. Sedang aku ini Usamah bin Zaid tadi, aku tidak peduli dengan ucapannya, aku tusuk dia dengan tombakku dan terbunuhlah dia. Ya, tatkala kami pulang dari peristiwa itu, jadi ini memang kadang-kadang Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk
memerangi satu kaum karena pembangkangan, karena keingkaran, macam-macam alasannya ya. Nah, ini pulang ke Madinah. Pulang ke Madinah melapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Hai Usamah, apakah engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah?" Berarti dipertegas. Setelah diceritakan kejadiannya kan jelas, Usamah membunuh setelah orang itu mengucapkan kalimat tauhid. Nabi mempertegas, "Hai Usamah, apakah engkau tetap membunuhnya setelah ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah?" Usamah menjawab, "Wahai Rasulullah, ia hanya berlindung di balik kata-kata itu." Ya, muta'awwidzan. Dia hanya ingin supaya kami takut membunuh. Ini bohong nih ucapannya, hanya untuk perlindungan dalam kondisi terdesak. Usamah mengatakan itu. Ya, dia curiga ucapannya tidak ikhlas. Walaupun zahirnya mengucapkan kalimat tauhid. Ya, ini alasan siapa? Usamah. Tetap membunuhnya. Seorang Ansor tadi nggak berani karena zahirnya sudah mengucapkan kalimat tauhid. Nabi bersabda lagi, "Apakah engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah?" Kadang-kadang Rasulullah itu memang unik sekali dalam dialog. Kalimatnya tuh diulang-ulang tapi ingin jawaban yang berbeda maksudnya. Ya, mengulangi kalimat yang sama pertanyaannya Nabi. Maka Usamah menjawabnya ya dengan kalimat yang lain. Ya, apa kalimatnya? "Oh wahai Rasulullah, dia sudah merugikan kaum muslimin, dia sudah membunuh si fulan. Orang ini berbahaya sekali Nabi. Dia sudah banyak membunuh tentara kami. Kalau dia nggak dibunuh bagaimana?" Ya, jadi alasannya semakin kuat kenapa Usamah membunuh orang tersebut. Kemudian Nabi bersabda lagi, "Apakah engkau tidak takut ya karena ucapan kalimat la ilaha illallah itu akan membela dia nanti di hari kiamat?" Ya, kamu nanti bagaimana? Kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah? Nanti apa yang akan kamu kerjakan kalau orang yang kamu bunuh itu dibela dengan kalimat tauhid la ilaha illallah? Kamu bisa apa? Wah, luar biasa. Ini terjadi dialog yang sangat kuat antara Usamah yang mencoba membela ijtihadnya dan Rasulullah yang tetap menegaskan kalimat tauhid sangat berharga. Nah, ketika Usamah mengatakan tadi dia mengucapkan itu khaufan minas silah, dia melakukan ucapan kalimat tauhid karena pedang hampir menyentuh lehernya. Ya, dia hanya takut pedang Nabi. Gini. Nabi mempertegas, "Afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla." Hai Usamah, kalau kamu curiga isi hatinya hanya takut pedang, makanya ngucapin kalimat la ilaha illallah, atau muta'awwidzan, dia bersiasat ngucapin kalimat itu supaya nggak dibunuh, ya, dan seterusnya, kecurigaan isi hatinya. Nabi mempertegas, memang kamu sudah membelah dadanya, ngerti isi hatinya bahwa ucapan itu ucapan palsu, ucapan itu ucapan kosong, ya. Kalau ucapan itu ikhlas, nanti di hari kiamat dia akan dibela oleh kalimat la ilaha illallah. Kamu bisa apa? Berulang-ulang dialog ini, famazala yukarriruha. Rumit banget dialog ini ya. Hatta tamannaitu anni aslamtu yauma idzin. Sampai-sampai Usamah berkeinginan seandainya ya aku Islamnya baru saat itu. Jadi ketika pembunuhan Usamah belum masuk Islam,
ketika terjadi dialog itu sudah masuk Islam hadapan Nabi. Kenapa? Pengen Islamnya saat itu supaya dosanya gampang diampuni. Ya, orang kan kalau masuk Islam, dosa-dosa di masa jahiliyah sangat mudah diampuni oleh Allah. Saking rumitnya dialog ini. Nah, ini menunjukkan apa? Ucapan kalimat tauhid, ya, pada saat genting seperti itu tetap sangat berharga. Ya, jangan dicurigai dia ngucapin kalimat itu hanya bersiasat, hanya berlindung dari kalimat itu atau apapun alasannya, dan meskipun orang itu sudah merugikan kaum muslimin, ya, tetap ucapan zohir kalimat tauhid tadi disahkan, dihukumi secara zohir. Ini, ya. Nah, ini kaidah ini nanti sangat banyak perbandingan hukumnya, ya. Kita masuk pada hadis yang terakhir, ya. Nanti baru setelah selesai kita uraikan hukum-hukumnya. Hadis yang terakhir, Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya dahulu pada masa Rasulullah masih hidup, manusia dihukum dengan perantara wahyu, dan wahyu telah selesai, Rasulullah wafat, tidak ada petunjuk langsung. Ya, kenapa Umar mengatakan ini? Berkaitan dengan si A, si B, siapa yang munafik, dan nama-nama itu dipegang oleh seorang sahabat bernama Hudzaifah ibnul Yaman, pemegang rahasia Rasulullah. Itu memang wahyunya turun. Si fulan, munafik. Zohirnya bagus banget, Tapi Allah menunjukkan, mewahyukan tentang isi hatinya. Itu pada masa Nabi hidup. Kalau masa Nabi sudah selesai, sudah wafat, bagaimana? Gak mungkin menghukumi manusia secara batin, gak mungkin. Gak ada jalannya sudah. Wahyu sudah terhenti. Dan sesungguhnya sekarang kami menghukum kalian menurut hal-hal yang zohir dari perbuatan kalian. Maka siapa yang menampakkan kepada kami kebaikan-kebaikan, maka kami berikan rasa aman, menjadi orang yang dekat dengan kami, bergaul dalam masyarakat muslim, dan rahasianya Allah lah yang tahu. Kami tidak akan ngutak-ngatik isi hatinya. Allah nanti yang akan menghisap isi hatinya kayak apa. Dan siapa yang menampakkan kepada kami kejahatan secara zahir merugikan terus, ya, secara zahir udah jahat, maka kami tidak akan biarkan zahir yang jahat itu. Meskipun dia membela diri, hatinya baik kok, aku baik. Nah, secara zahir aja udah jahat kamu. Bagaimana mungkin kamu ngaku baik? Ya, zahirnya pelanggaran-pelanggaran terus. Gak mungkin. Kami menghukumi secara zahir. Itu yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab sesuai petunjuk Nabi. Ya, maka ini termasuk hadis seperti ini karena menetapkan satu amalan berdasarkan yang dipraktekkan Nabi pada masa hidup. Gitu. Baik. Ini hadis-hadis yang dicantumkan dalam satu bab tadi, bab ijra'i ahkamin nas 'ala dzahir. Nah, sekarang begini. Setelah kita memahami hadis-hadis tadi, apakah secara sederhana urusan hanya seperti itu? Orang ngucapin kalimat zahir sudah bertauhid, seorang muslim, ya sudah. Kemudian apa? Kita terima Islamnya, kita serahkan hatinya kepada Allah. Apakah kaidah ini selesai begini saja? Tidak mungkin. Islam sangat teliti, Islam sangat lengkap. Jadi kalau kita memahami satu bab tema dalam Riyadhus Shalihin, dalam bab itu selalu ada keterkaitan dengan bab-bab yang lain. Karena kalau tidak, kita akan timpang nanti. Seakan-akan Islam hanya ngurusi perkara zahir. Tidak.
Kita pindah pada bab lain dalam Riyadhus Shalihin, bab tentang ikhlasun niyyah. Ya, bahwa amal batin itu sangat penting. Makanya Imam Nawawi menuturkan hadis-hadis tentang pentingnya niat yang lurus karena Allah. Amal zohir yang baik sangat penting, amal batin juga sangat penting, harus diluruskan. Ya, kalau tadi pertama kesannya bagaimana? Yang penting orang kelihatan ke masjid, kelihatan baik di kaum muslimin, udah hatinya serahkan Allah aja. Seakan-akan kalau cuma bab itu, ya udahlah, orang mau hatinya munafik, mau apa urusan dia lah, terserah. Enggak. Islam punya ajaran lagi, yaitu apa? Membimbing manusia memiliki hati yang baik. Kalau ini tidak diperhatikan, maka akan berbahaya. Seakan-akan Islam hanya perkara zahir. Perkara batin itu sangat penting. Ya, makanya dalam Islam tidak boleh beramal zahir karena riya, karena sum'ah, karena hanya karena sesuatu dari pandangan manusia, tidak boleh. Ya, amal batin justru jadi penentu. Ya, menjadi penentu suatu amal zahir makbul di sisi Allah atau tidak. Kalau sampai amal batin yang nggak beres, amal zahir juga bisa rusak semuanya. Ya, amal zahir bisa rusak semuanya. Sekarang kita lihat satu hadis untuk pembanding hukum. Nah, ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar jadi khalifah. Umar bin Khattab berdialog dengan Abu Bakar tentang apa? Keputusan keputusan Abu Bakar akan mengirim pasukan untuk memerangi suatu kaum yang membangkang, tidak mau membayar zakat. Itu kata Umar bin Khattab, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah SAW, hadisnya sama, umirtu an uqatilan nas tadi. Hai Abu Bakar, kenapa engkau mengirim pasukan untuk memerangi manusia? Mereka masih bersahadat. Ya, mereka masih sholat. Hanya saja mereka memang membangkang, tidak mau bayar zakat. Coba, bagaimana kondisi ini? Kenapa Abu Bakar memutuskan perangi? Apakah zohirnya ucapan syahadat gak berguna? Apakah dia masih sholat gak berguna? Coba Pak, ini kalau kita nggak baca hadis ini, kisah ini, kita akan stop pada bab yang awal tadi. Mandek hukum, bahaya sekali. Ya, kita harus lanjutkan hukum pembahasan awal tadi dengan cabang hukumnya. Apa cabang hukumnya? Abu Bakar mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas sholati waz zakah. Demi Allah, aku akan memerangi orang yang memisahkan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Sholat mau, zakat gak mau, runtuh Islamnya. Sedasar-dasarnya. Ucapan zohirnya gak berguna. Sholat zohirnya gak berguna. Karena dia mengingkari, menolak, membayar zakat. Nih, seperti ini. Akhirnya kata Umar bin Khattab, ra'aitullah qad syaraha sadra Abi Bakar lil qital fa'araftu annahul haqq. Aku menyaksikan Abu Bakar telah dilapangkan hatinya oleh Allah dalam ijtihad ini. Ijtihad wajib memerangi pembangkang pembayar zakat, wajib diperangi. Maka aku tahu bahwa itu adalah kebenaran yang dilaksanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nih Pak, ya. Ini yang disebut pecahan hukum dari kaidah yang awal. Kalau ini tidak dipahami juga, akhirnya orang nanti akan cuek-cuek, ya. Terserahlah zahirnya yang penting baik, hatinya oh tidak. Ada cabang hukum lagi. Sehingga apa? Menimbulkan keputusan sikap yang berbeda.
karena ada hukum yang lain. Nah, contoh lagi, ya. Nabi bersabda, "Innama ana basharun wa innakum tahtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din fa aqdiya lahu binahwi ma asma'u faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa inna ma at'u lahu qit'atan minan nar." Kata Rasulullah, aku ini manusia seperti kalian. Padahal Nabi sering dapat berita gaib. Tapi itu persidangan, ya. Nabi mengatakan ini persidangan. Kalian berselisih di hadapanku. Contohnya ada dua orang, berselisih tentang harta, tentang apa, macam-macam. Boleh jadi seorang di antara kalian lebih pandai menyampaikan hujahnya, pinter banget ngomong, membela diri, membuat retorika gini-gini, padahal dia pihak yang salah, tapi pinter banget ngomong. Pihak yang benar karena nggak pandai berhujah, kalah ngomong di hadapan Nabi pun nggak bisa membela diri, kalah ngomong dia akhirnya. Apa kata Rasulullah? Fa'aqdiya lahu binahwi ma asma'u. Aku memutuskan hukum sesuai yang aku dengar dari pengakuan kalian berdua. Yang ini pinter ngomong meyakinkan banget, yang ini enggak. Ketika sidang seperti ini, Nabi menghukumi tidak atas dasar wahyu, tidak atas dasar pengkabaran gaib, tidak. Tapi Nabi menghukumi atas apa yang zahir, yaitu yang pinter ngomong tadi. Ingat, faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Walaupun aku menghukumi sesuai apa yang zahir yang aku dengar, ini meyakinkan banget hujahnya, seakan-akan pihak yang benar, yang pihak yang benar malah kalah berhujah. Aku putuskan, ya udah kamu yang menang, kamu yang memenangkan perkara ini. Ini yang pihak yang benar malah kalah. Kata Nabi, siapa yang aku menangkan perkaranya, ya, padahal secara kejujuran dia tahu dia sedang menzolimi hak saudara yang kalah, yang benar tadi. Ingat, fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Sesungguhnya yang aku putuskan itu, hak yang aku berikan itu adalah sepotong api neraka. Berarti apa? Orang dituntut untuk jujur kalau berperkara. Jangan hanya karena pinter ngomong, bisa membayar selusin pengacara, saya menang perkara, kalah kamu. Buat apa di depan hakim cuma hebat-hebatan pembela dan nggak ada gunanya. Kalau bukan asas kejujuran, kamu memenangkan perkara, kamu dapat neraka. Buat apa? Karena Nabi memutuskan perkara secara zahir. Ini, ya. Kalau pengadilan dilaksanakan seperti ini, orang akan banyak jujur, akan rekayasa hukum, rekayasa bukti, rekayasa saksi. Takut sekali. Ya, kenapa? Memenangkan perkara tapi dengan kebohongan, neraka ujungnya. Ini, ya. Kalau ini diterapkan secara adil, Masya Allah, bagaimana bagusnya pengadilan atas dasar kejujuran, bukan menang-menangan saja. Bisa ngalahin musuhnya, seneng banget, menang sidang sujud syukur, ya, padahal dia yang zolim. Masya Allah. Ini ya, hati-hati kalau sampai kita tidak memahami hukum seperti ini. Nah, dengan hukum ini, hadis ini riwayat Bukhari Muslim, para ulama mengatakan begini, Rasulullah walaupun sering mendapatkan wahyu perkara gaib, banyak sekali urusan umat beliau tidak dapat berita gaib itu. Dan ini menjadi standar hukum dalam peradilan. Tidak ngutik-ngutik rahasia yang gaib, tidak. Memang yang zahir saja. Pengadilan sesuai yang zahir saja. Rasulullah saja berbuat begitu. Apalagi hakim-hakim biasa. Tapi ingat, hukmul hakim
la yuhillu haraman fi nafsil amr. Seorang hakim bisa salah mengambil keputusan. Sesuatu yang seharusnya zalim malah dimenangkan. Ini kesalahan hakim. Oke, karena dia menghukumi secara zahir saja. Hakimnya nggak salah. Lalu apa yang penting di sini? Hukmul hakim la yuhillu haraman fi nafsil amri. Vonis hakim yang udah memenangkan yang zalim tadi tidak mengubah status yang haram menjadi halal, tidak. Ini loh, Masya Allah. Kenapa Nabi mengatakan dapat neraka kamu? Ya katakanlah orang sengketa tanah gitu ya. Yang ini pihak yang benar, ini pihak yang salah. Pihak yang salah pinter banget, dapat itu tanah buat dia. Ya, itu neraka buat dia. Ya, kenapa? Walaupun hakim secara sah, kalau kita biasa inkrah apa itu ya, nih yaudah nih buat kamu. Hukmul hakim la yuhillu haraman fi nafsil amr. Vonis hakim walaupun sah secara apapun tadi, karena secara zahir, secara fi nafsil amri, secara hakikat kenyataan bendanya tetap haram diambil oleh pihak yang menang secara zalim tadi. Ya, dia ngambil neraka buat dia. Jangan dikira kalau sudah vonis pengadilan, udah sah kok kita yang menang. Enak aja. Itu tidak mengubah hukum hakikat suatu perkara. Walaupun sah secara administratif, tapi karena itu barang milik orang yang dia ambil secara zalim, dia ambil itu neraka. Dia ambil itu perkara haram. Ya, hukum hakim tidak mengubah status keharaman, tetap haram dia ambil. Maka Nabi tadi katakan neraka yang kamu ambil. Ya, Masya Allah, hukum seperti ini menakjubkan sekali dalam Islam. Seandainya persidangan-persidangan itu bersumber dari nilai-nilai syariat Islam seindah ini, Masya Allah, orang berperkara itu kalau ada rasa takut pada Allah, kejujuran yang tampak, nggak adalah orang sidang sampai kayak apa, permusuhannya sampai kayak apa, rekayasa hukum. Tapi ya sayang sekali ya, banyak sekali orang yang memang nggak takut pada Allah, nggak takut akhirat, ya nggak takut, yang penting dia menang, yang penting dia ngerebut, ambil. Ya sudah, ya kita berhadapan dengan manusia-manusia yang seperti itu, pemikiran dan kondisinya. Nah, kemudian tadi masalah hukum zohir, masalah perlindungan tadi ada perlindungan nyawa, perlindungan harta. Kita akan masuk pada beberapa hadis tambahan bagaimana Islam tentang perlindungan harta ini. Karena apa? Karena masalah perlindungan harta di negara kita rumit banget, termasuk hukum terbaru tentang orang jambret. Nah, gimana itu? Yang korban itu yang dipenjara apa yang gimana itu? Saya sampaikan hadisnya dulu. Nanti kita boleh diskusi nih masalah perlindungan harta dalam Islam. Hadis ini riwayat Muslim. Abu Hurairah menceritakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali. Wahai utusan Allah, apa pendapat Anda jika datang seseorang ingin merebut paksa hartaku? Nabi bersabda, fala tu'tihi malaka. Nabi bersabda apa? Jangan engkau berikan hartamu pada dia. Pertahankan hartamu. Kenapa? Harta ada kehormatannya. Jadi ada tadi kehormatan nyawa, kehormatan harta.
Sesuatu yang terhormat harus dipertahankan. Ya, dipertahankan. Maka kalau ada yang jabret, pertahankan. Fala tu'tihi malak. Qala, orang itu bertanya lagi, ara'aita in qatalani. Wahai Nabi, bagaimana kalau orang itu kemudian membunuhku, menyerang dengan senjata tajam atau apa? Pokoknya terjadi perebutan dan sampai level akan terjadi bunuh-bunuhan. Kata Nabi, qatilhu, lawan dia. Lawannya dengan kata qatilhu, bunuh dia, terjemahnya itu. Ya, bukan hanya lawan gimana. Kalau perlawanan sampai membunuh si perampok, udah memang begitu resikonya. Qatilhu. Orang itu bertanya lagi, ara'aita in qatalani. Bagaimana Rasulullah kalau ternyata saya kalah, saya mempertahankan harta saya, dia berhasil membunuh saya yang mati. Nabi bersabda, fa anta syahidun. Engkau syahid. Mati membela hartamu, engkau syahid. Ini harta halal, Pak ya, bukan harta hasil korupsi ya. Hasil cuci-cuci, laundry, money laundry, jangan. Ini harta halal. Terus membela harta, mati syahid. Qala ara'aita in qataltuhu. Wahai Rasulullah, aku sebagai pemilik harta, membela hartaku, bagaimana kalau aku yang berhasil membunuh dia? Dia mati olehku, Nabi. Kan Nabi beritahu qatilhu tadi kan. Bukan cuma tudafi, bela diri, enggak, tapi qatilhu. Ternyata dia mati, Nabi, bagaimana? Nabi menjawab, qala huwa finnar. Si perampok itu biarin aja mati di neraka dia. Huwa finnar. Sekarang yang di neraka ini malah dapat pembelaan gitu ya. Yang dirampok malah di udah bebas kabarnya ya. Sudah. Emang harus viral dulu baru bebas gitu. Lah, logika hukumnya di mana? Kalau apa-apa harus viral dulu baru ada keadilan, jutaan kasus tanpa viral, ya kezolimannya luar biasa. Ya, kenapa harus tersebar dulu baru baru keadilan? Ini memang berarti betapa lemahnya penegak hukum. Memang entah logika hukum apa yang dipakai. Ya, kalau kita menggunakan hadis ini udah jelas. Lah dia aja jahatnya kayak apa perampok itu, lihat. Perampok apa? Yang rampok motor apa ya. Begitu gampangnya dia mencelurit orang, membunuh, diambil, sangat gampang dia membunuh orang. Ya. Kenapa orang-orang yang sejahat itu tidak menghargai kehormatan harta orang lain? Dia merampasnya luar biasa gitu. Malah seakan-akan itu yang harus dilindungi. Ya. Padahal kalau secara kasus yang perampoknya itu matinya hanya karena kabur terus nabrak tembok begini ya. Nah, pokoknya nggak mati langsung gimana lah kayak gitu ya, bukan. Kalau ini kan ibaratnya tanding, kalau dalam hadis ini tanding, emang terbunuh oleh pemilik hartanya, nggak apa-apa, nggak ada tuntutan kisos apa, nggak ada. Dia mati secara sia-sia, mati dalam niat yang sangat buruk. Nah, mudah-mudahan hadis ini menjadi pembanding hukum buat kita ya. Oh, ternyata dalam Islam lengkap, referensi hukumnya itu lengkap. Ya, mau apa KUHP apa kalah bagusnya dengan hukum Islam. Ini kalau kita mau mempelajari dan menggunakan sebagai acuan. Lah kalau ini tidak dijadikan pedoman, ya entahlah, penegak hukum dengan logika yang aneh-aneh itu akan banyak melakukan kezaliman ya. Imam Nawawi meletakkan hadis ini, membela harta sampai mati, pada bab
kelompok orang-orang yang mati syahid akhirat. Ya, jadi ada kelompok besar mati syahid akhirat, artinya apa? Bukan mati syahid yang seperti perang di melawan orang kafir yang dimakamkan tanpa dimandiin. Kalau syahid akhirat dia tetap dimandikan, dikafani dengan kafan gitu ya, dan kalau orang mati syahid di medan perang pakai baju yang dia pakai bertempur itu ya, tidak dimandikan. Ini namanya syahid akhirat. Baik, kita lanjutkan satu kejadian lagi, yaitu ketika Rasulullah SAW membagi harta ghanimah. Kemudian ketika pembagian ghanimah itu terlihat Rasulullah mengistimewakan beberapa orang. Kejadiannya ini selesai perang Hunain. Perang Hunain banyak yang diberi ghanimah itu malah orang-orang yang mu'allaf, yang masuk Islam. Perang Hunain itu setelah Fatu Makkah. Jadi banyak banget yang ikut perang, orang-orang yang Islamnya baru banget. Itu oleh Nabi dikasih 100 ekor unta, 100, banyak-banyak ngasihnya. Ada seseorang komentar, wah ini pembagian yang tidak adil. Ini pembagian bukan karena Allah. Bahkan orang ini berani berkata, idil, berbuatlah adil kamu. Kepada Rasulullah berani bilang begitu. Nabi menjawab, kalau aku tidak adil sebagai utusan Allah, siapa lagi yang mampu berbuat adil di muka bumi? Kalau aku nggak adil, aku juga akan diazab. Nggak mungkin aku nggak adil. Berarti apa? Orang ini menganggap Rasulullah hatinya cenderung kepada pembelaan, pada curiga isi hati Rasulullah. Seakan-akan tadi bukan keadilan. Tetapi Nabi punya alasan. Mu'alaf tadi adalah orang-orang yang memang penting di kaumnya, sehingga sudah masuk Islam akan meneruskan dakwah Islam yang panjang tadi. Karena orang-orang yang diberi ghanimah banyak ini juga bukan orang miskin. Ketika hatinya baik, udah tersentuh Islam, dia akan menjadi sangat bermanfaat lagi hartanya untuk banyak orang. Jangan dinilai saat itu doang. Dia akan menjadi sesuatu yang besar nanti tapi orang ini curiga dengan perbuatan Rasulullah itu. Akhirnya dalam satu riwayat yang mengatakan Khalid bin Walid, dalam riwayat lain yang mengatakan Umar bin Khattab langsung ngomong, Nabi, akan aku bunuh orang itu. Masa dia mencurigai Rasulullah tidak adil, mencurigai Nabi, hatinya cenderung pada itu, kan berarti menuduh Nabi tidak amanah. Cukup seseorang itu halal darahnya menciderai kredibilitas Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan dibunuh orang itu, jangan dibunuh. Zohirnya dia masih sholat. Ini beda dengan Abu Bakar tadi, coba ya. Zohirnya dia masih sholat, masih bersama kami. Aku, kata Nabi nih, aku tidak ingin menjadi berita Nabi Muhammad membunuhi teman-teman dekatnya. Aku nggak ingin itu terjadi. Ya, Nabi mempertahankan zohirnya tetap sholat. Dan ada kalimat yang paling masyhur, Nabi bersabda, inni lam umar an kuba quluban nas wala asyqa butunahum. Sesungguhnya aku tidak diperintah oleh Allah untuk mengulik-ngulik, mencari-cari apa isi hati manusia. Enggak, aku enggak diperintahkan gitu. Kalau dia zahirnya salat, kita terima baik. Kalau dia ternyata tidak menghormati Rasulullah, hatinya penuh kefasikan, sudah biarin aja. Nabi tetap mempertahankan orang itu, biarkan hidup, ya. Nah, jadi
Akhirnya kesimpulannya di sini, Nabi tetap menghukumi secara zohir tadi, ya, menghukumi secara zohir bahwa orang itu tetap sholat. Ya, ini berbeda dengan yang Abu Bakar. Istihadnya tadi apa? Sudah didiskusikan juga dengan Umar tadi, tapi Abu Bakar tetap bersikeras memerangi orang-orang pembangkang pembayar zakat karena telah mengingkari salah satu rukun Islam, itu disebut membatalkan keislamannya. Ya, dua hukum ini berbeda dalam konteks yang berbeda dan bisa dua-duanya diterima. Ya, Anda jangan membenturkan. Lalu sikap Nabi dengan Abu Bakar bagus mana? Oh, begitu, ya. Hukum Islam syariat itu namanya ada taghayyuril ahwal, perubahan-perubahan kondisi, situasi, ya. Kemudian menyebabkan taghayyuril ahkam, menyebabkan hukum itu berbeda. Ingat bahwa satu hukum saja Islam itu pasti akan kaku sekali, tidak akan bisa jalan dengan satu versi hukum ini. Seandainya zohir hukum itu terus yang terjadi, nggak bisa. Abu Bakar memutuskan memerangi orang pembangkang zakat, itu benar secara syar'i, secara apapun benar, tidak salah sama sekali. Umar bin Khattab juga membenarkan. Kenapa tidak berpaku pada, udah kan zohirnya masih sholat, kenapa Abu Bakar tidak mempertahankan itu? Apa tadi dalilnya? La uqatilanna man farraqa baina sholah wa zakah. Aku akan memerangi orang yang memisahkan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Kaidahnya apa? Mengingkari maklumun bid-darurah minad din, mengingkari perkara yang secara maklum zohir ini bagian agama yang sangat penting, dia keluar dari Islam, batal Islamnya, ya. Dan itu setelah nasihat, setelah semuanya, ya. Jadi Abu Bakar memerangi pembangkang zakat ini bukan istihad yang ringan, itu ada prosesnya juga, ya. Setelah menasihati, setelah utusan segala macam, sampai Paul tetap membangkang. Nah, membangkang inilah, ya, dalam Islam itu sudah cukup mengeluarkan dia dari keislamannya. Baik, silakan kalau mau ada diskusi tentang tema hari ini, silakan. Baik, ada suaranya diangkat kalau tidak ada mic-nya. Keraskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kasus peperangan antar sesama negara muslim, baik dengan alasan karena perebutan suatu wilayah ataupun membela kedaulatan negara, kita tahu dalam perang terjadi saling bunuh-membunuh. Secara johir dalam konteks ini kan, karena negara Islam pasti keyakinan kita tidak lepas dari melafazkan la ilaha illallah, mentauhidkan Allah. Dan pertanyaannya, kaidah hukum yang mana yang menetapkan dalam kasus ini? Apakah berlaku hukum yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan yang sangat tepat karena secara fakta negara-negara dengan haluan sesama Islam pun secara zohir mengucapkan kalimat tauhid, artinya harusnya darahnya dua-duanya terjaga, saling melindungi, saling menghormati, malah saling bunuh. Kaidah mana yang digunakan
kalau terjadi seperti itu? Jawaban ini saya anggap bukan jawaban hukum, tapi jawaban ini saya ambil sejarah. Supaya apa? Supaya kita juga tidak menghakimi secara langsung. Yaitu peristiwa pada masa Nabi sudah wafat, khalifahnya adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi? Sebuah peperangan yang luar biasa antara Ali dan Muawiyah. Dua-duanya bersyahadat dan dua-duanya sahabat yang mulia. Muawiyah itu termasuk pencatat wahyu bahkan. Makanya banyak hadis an Muawiyah. Ali bin Abi Thalib, kurang apa, sangat profilnya semua orang kenal Ali bin Abi Thalib. Tapi kenapa dua orang ini perang itu gimana? Ada yang tahu nama perangnya nih dua orang ini? Perang apa? Siffin ya. Masya Allah. Itu paling berat menceritakan ini. Karena apa? Dua-duanya sahabat yang mulia. Orang yang fanatik akan membela Ali habis-habisan. Wah, Ali yang benar gini-gini. Oh, yang satu lagi fanatik, Muawiyah yang benar gini-gini. Seperti itu. Lalu bagaimana sikap yang terbaik? Hukum apa yang dipakai? Ya, yang dipakai adalah siapapun yang menyaksikan atau menemukan peristiwa itu, ya memang pilihannya sulit. Ada yang ngeblok sana, ngeblok sini, gitu kan? Manusia kan terpecah. Ada yang di tengah-tengah, dia tawakuf. Karena ijtihadnya sangat berat. Membela mati-matian ini ada baik buruknya juga ada. Yang di sini dua-duanya intinya sama-sama ijtihad. Ya, dua-duanya sama-sama berijtihad hukum, tapi menimbulkan sampai level perang, bayangkan. Ini kan tidak mudah ini. Ya. Makanya pada peristiwa itu ada beberapa sahabat yang tawakuf. Tidak terlibat atau tidak membela sana sini. Akhirnya apa? Ya udah serahkan pada Allah hukumnya. Artinya apa? Korban dari ini seperti apa? Apa mati syahid atau gimana tuh? Kan dua-duanya muslim, gimana sampai itu? Gitu. Sebagian sahabat tetap ngelompok di Ali, sebagian sahabat ngelompok di Muawiyah, dan ada juga sahabat yang tidak bersinggungan dengan konflik ini, dia menyelamatkan dirinya, saya nggak mau. Ini peristiwa yang sangat rumit, ya. Dia memilih tawakuf tadi. Tapi kalau dalam Islam, syariat yang kita baca dalam Al-Quran, di surah Al-Hujurat namanya. Mungkinkah dua kelompok sama-sama mukmin itu perang? Bukan hanya mungkin, udah terjadi sering. Ya, sudah sering terjadi. Lalu bagaimana hukumnya? Lihat, surah Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifataini minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua golongan, dua-duanya mukmin berperang, maka damaikan antara keduanya. Tuh, kalau kita punya andil, ayo damaikan. Ini dua-duanya saudara kita. Sikap terbaik adalah damaikan, meja perundingan. Setelah meja perundingan ada kesepakatan, gini. Ternyata setelah ada kesepakatan, ada pihak yang mengingkari kesepakatan ini. Dia berkhianat, maka boleh engkau memerangi pihak yang berkhianat ini hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia juga kembali ke jalan taubat lagi. Bukan di bumi hanguskan, karena sama-sama mukmin loh, berat banget. Ya, hatta tafi'a ila amrillah.
Maka di sini katakan wa aqsitu, berbuat adillah, innallaha yuhibbul muqsitin. Ini Pak, jawabannya memang ini di surah Al-Hujurat ayat 9. Kalau ada dua pihak kelompok mukmin, dua-duanya masih tidak batal imannya, tapi damaikan kalau ada jalan damai, yaitu dengan cara perundingan. Tapi kalau itu ada yang berkhianat, ya sudah, memang ya kalau dibilang jadi tanda akhir zaman, ya tanda akhir zaman Pak, seperti itu. Kalau kita dalam pihak yang bisa menghindarkan, ya hindari, kita nggak usah terlibat, karena ada sahabat yang tawakuf tadi, ya. Tapi yang jelas dua-duanya tetap diakui sebagai sahabat, sebagai muslim gitu ya. Lalu yang mati bagaimana? Apakah dua-duanya neraka? Nah, itu yang kita tidak menghukumi. Kita tidak menghukumi seperti vonis apa nih yang mati dalam kondisi konflik seperti itu. Tidak. Kita tidak membicarakan mati syahid apa enggak syahid, enggak. Berat sekali ya. Para ulama pun menahan diri dari menghukumi apakah dua-duanya neraka, tidak. Ya. Karena tujuan tertingginya adalah islah, diperbaiki permusuhan antara keduanya. Wallahu a'lam. Ya. Kita tidak boleh menghukumi yang di luar jangkauan kita. Gitu Pak. Mohon maaf. Ada lagi? Silakan. Ada satu tambahan tentang tadi menghukumi secara zohir dan yang batin tetap penting. Jadi dalam kaidah syariat Islam, zohir dan batin itu namanya talazum. Talazum itu kaitannya sangat kokoh, sangat kuat. Ketika kita mendengar, oh Islam menghukumi secara zohir, iya. Batin penting nggak? Sangat penting. Nah, sekarang begini, kalau zohir dan batin itu dipisah, seakan-akan zohir nggak penting. Kita sering ada orang ngomong apa? Allah, yang penting hatinya, yang penting begini, yang penting begini, gitu ya. Seakan-akan zohir itu nggak penting. Lihat itu orang pakai jilbab juga masih ghibah, masih apa. Yang penting gue nggak jilbab, tapi ini kacau, ya. Jangan sampai dalam berislam terjadi kekacauan berpikir begini. Zohirnya dianggap penting, oh yang penting hatinya katanya. Nggak bisa begitu. Dua-duanya penting, ya. Begitu juga umpamanya tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Udahlah, buat apa itu amar nahi mungkar? Ya, yang penting hati masing-masing aja. Ya jangan. Kita lihat orang zohirnya apa? Maksiat, ya kita cegah semampu kita. Jangan sampai gara-gara ada omongan yang penting hatinya, akhirnya yang zohir dianggap sia-sia. Tidak boleh, ya. Kaidahnya apa? At-talazum bainadz zahir wal batin. Dalam syariat Islam, perkara zohir dan batin saling terkait, ya. Karena kalau zohirnya doang, nanti hatinya nggak ada iman, sia-sia amal zohirnya, ya. Kalau batin doang, zohirnya nggak sesuai syariat, dia akan meremehkan hukum Allah sangat banyak, ya. Jangan sampai karena sok-sokan hatinya udah bersih, zohirnya nggak penting, oh itu keliru besar, ya. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Ingat, Al-Quran selalu kalimatnya alladzina amanu wa amilus sholihat. Selalu begitu. Iman dalam dada dan disertai amal soleh. Berarti zohir dan batin seimbang. Ya, ini nasihat untuk kalau kita ketemu dengan orang-orang yang kayak gitu. Nah, ya belum mau ngikuti syariat, yang penting hatinya, nggak boleh seperti itu, ya. Harus zahir dan batin seimbang dalam syariat Islam. Baik, itu sebagai penutupnya. Mudah-mudahan
pembahasan seperti ini bisa terus kita kembangkan pecahan masalahnya, karena ini ilmu yang sangat berharga dalam kehidupan kita di dunia ini, dan hukum zahir menjadi pedomannya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.